Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat, dalam video kali ini kami akan menceritakan sedikit tentang kisah kaum Sodom yang menyimpang. Sahabat, salah satu nabi yang diutus Allah adalah Nabi Lut alaihi salam. Beliau diutus untuk meluruskan akidah kaum di wilayah Sodom. Namun sayangnya, karena mereka terlalu melajur hawa nafsu, mereka tidak menghiraukan Nabi Lut hingga pada akhirnya Allah mengazab mereka. Menurut At-Tabari dalam kitabnya yang berjudul Tarikh Rasul wal Muluk menyebutkan bahwa Sodom kini terletak di Yordania. Sementara itu, Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Qisasul Anbiya menyebut dengan lebih detail. Menurut beliau, lokasinya berada di pantai bagian barat Laut Mati atau dalam bahasa Arab disebut Al-Bahrul Mayyit. Sahabat, sebagaimana diketahui bahwa kaum Sodom ini memiliki kelakuan yang menyimpang, yaitu homoseksual atau penyuka sesama jenis, yang menjadi pertanyaan, dari manakah asal-usul perilaku tersebut? Inilah kisahnya. Dikisahkan bahwa umat Nabi Lut alaihi salam termasuk kaum yang berkecukupan, banyak dikaruniai kelebihan. Mereka suka bersatu dan bergotong royong, dan bisa berangkat kerja bersama-sama, meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah. Dan iblis tidak menyukai hal itu, dan banyak upaya yang telah dilakukannya namun kurang berhasil. Sungguh sulit menyesatkan kaum yang suka bersatu. Akhirnya iblis pun mendapatkan ide. Setiap kali mereka pulang kerja dari ladang, hasil pekerjaan mereka dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Hingga esok harinya mereka bertanya-tanya, siapa gerangan yang merusak pekerjaan mereka, yang membuat pekerjaan hari kemarin menjadi sia-sia, dan tentunya memperlambat produksi. Kerja mereka menjadi tidak efektif. Mereka sangatlah kesal sekali, sehingga mereka bersepakat bahwa jika pelakunya tertangkap, dia akan dijatuhkan hukuman berat. Pada hari-hari berikutnya, iblis menjelmakan dirinya menjadi seorang anak muda yang manis dan menawan sekali tampangnya. Ketika kaum Nabi Lut pergi kerja keesokan harinya, mereka melihat anak muda itu dan menyadari bahwa anak itulah pelakunya. Maka langsung saja mereka mengejar dan menangkapnya. Dan setelah anak itu mengakui perbuatannya, mereka menjatuhinya hukuman mati. Sambil berpikir-pikir, mungkin supaya ketahuan siapa orang tua atau kerabatnya, atau supaya diadili lebih dahulu, mereka memutuskan untuk mengurung anak muda itu dan menggilir orang untuk menjaganya. Malam itu juga, ketika sudah memasuki waktu tidur, anak itu pura-pura sedih dan berteriak meratap. Karena terganggu dan mulai merasa kasihan, si penjaga menghampirinya sambil bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur," jawabnya. Si penjaga menjadi tidak tega. Akhirnya dia berkata, "Ya sudah, sini kupeluk." Ketika sudah dipeluk, si anak muda ini membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu. Terus menerus hingga ketika hasratnya sudah terlihat, si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia itu pun terjadi. Pagi harinya, ketika dia bangun, anak itu sudah tidak ada. Orang itu pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan berapi-api dan mencontohkannya. Teman-temannya menjadi penasaran hingga akhirnya mereka saling mencoba melakukannya juga. Akhirnya
Hari demi hari, kerusakan moral itu menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Iblis adalah yang pertama mengajarkan, lalu diteruskan oleh orang-orang yang menggaulinya, yang menurutinya. Tidak puas dengan itu, iblis harus menyelesaikan misinya. Dia menjelma seorang wanita yang cantik dan pergi mempengaruhi kaum wanita sambil mengabarkan, sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka. Kalian sudah tidak dibutuhkan lagi. Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita, hingga mereka merasa bisa saling mencukupi kebutuhan biologis mereka satu dengan yang lainnya. Ibnu Katsir mengatakan, dari sinilah pada awalnya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama laki-laki disebut dengan sodomi. Nama itu diambil dari nama sebuah kota, Sodom. Penduduk kota ini melakukannya secara terbuka dan tanpa malu-malu. Bukan hanya itu, dalam sebuah riwayat dikatakan, mereka juga melakukannya dengan paksaan terhadap siapapun yang sedang melintasi kota tersebut. Allah lalu mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk meluruskan mereka. Sayangnya, nafsu mereka terlalu mendominasi, sehingga akhirnya Allah menghukum kaum Sodom. Mereka mati terkubur secara mengenaskan. Perilaku menyimpang yang dilakukan kaum Nabi Lut alaihissalam ialah homoseksual atau memuaskan hasrat seksual dengan sesama jenis. Perilaku ini setidaknya disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat pada surah Al-A'raf ayat 80-81. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ بل أنتم قوم مسرفون. Dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Dan ingatlah tatkala beliau berkata kepada mereka, mengapa kamu mengajarkan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, tetapi kamu adalah kaum yang melampaui batas. Semoga kita semua beserta keluarga terhindar dari segala hal perbuatan yang menyimpang. Amin. Dari kisah kaum Sodom ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah. 1. Dalam situasi apapun, baik dalam kekurangan, kecukupan bahkan kelebihan sekalipun, cobaan bisa saja terjadi. Kapanpun itu semua takdir dari Allah. 2. Jangan turuti bujuk rayu hawa nafsu dan syaiton. Meski terlihat seperti nasihat, tetap saja itu akan membawa pada kecelakaan. 3. Ikutilah petunjuk dari Nabi utusan Allah, pembawa risalah yang menunjukkan pada keselamatan. Karena setiap perkataan dan perbuatan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Meski kita umat akhir zaman yang jarak dan waktunya jauh dari Rasulullah, TPI kita masih bisa mengikuti beliau dengan cara itba kepada para ulama ahli takwa. 4. Allah memberikan ganjaran kepada hambanya yang dikehendaki sebagai karunia-Nya, dan Allah memberikan azab atau siksa pada hamba yang dikehendaki karena keadilan-Nya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.